Shalom, haleluya, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua teman setia Hope Channel Asia Tenggara dimanapun Anda berada pada hari ini. Hari ini adalah hari Selasa 25 April 2023 dan hari ini juga merupakan satu hari yang begitu baik. Dan saya sangat percaya dan yakin bahwa hari ini Tuhan akan sentiasa memberkati kehidupan kita dan menyediakan segala keperluan kita sesuai dengan rencananya. Dan sudah pastinya kita sangat bersyukur kerana setiap hari yang diberikan Tuhan itu untuk membenarkan kita bangun daripada istirahat kita, daripada tidur kita, memberikan satu lagi hidup, memberikan nafas dan membolehkan kita untuk membuka satu lagi lembaran baru di dalam hidup kita setiap hari untuk mencoretkan dan mewarnakan kanvas-kanvas yang kosong, ya, untuk mencoretkan dengan pelbagai bentuk tulisan-tulisan kasih, tulisan-tulisan yang sudah pastinya akan memberikan kita pengalaman-pengalaman yang indah untuk bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kasih Yesus, dan seterusnya untuk meninggalkan satu warisan, satu legacy yang boleh kita teruskan sebagai umat percaya agar kehidupan kita yang diwarnai, dicoretkan dengan firman-firman Tuhan setiap hari itu akan menjadikan kita seorang yang sudah pastinya bertumbuh secara dinamik, bertumbuh secara meninggi, ya, tidak menurun, meninggi dan berkembang dan menjadi seorang yang dewasa dalam iman, dalam percaya, dan begitu juga menjadikan kita seorang yang semakin teguh, semakin berpendirian, semakin memiliki semangat yang kental, semangat yang wajar, yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun bentuk cabaran dan tentangan di dunia ini. Ya, selamat pagi sekali lagi bersama dengan saya, Pastor Brian Scott Padam dalam siri Renungan Pagi. Sarapan kasih kita setiap hari di Hope Channel Asia Tenggara. Sarapan kasih yang pastinya membawakan hidangan sarapan kasih yang dipenuhi dengan firman Tuhan dan sudah pastinya membekalkan kita dengan tenaga serta kekuatan untuk berhadapan dengan hari-hari kita sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun, sehingga kita akan mengalami satu transformasi minda, transformasi ya, minda dan transformasi hati. Transformasi hati untuk diperbaharui setiap hari, mematikan diri kita, meninggalkan segala tabiat dan cara hidup kita yang lama. Semua yang lama itu telah pun berlalu, dan kita memohon supaya setiap hari kehidupan baru itu akan dikenakan dan akan progres, ya, sepanjang masa, sehingga kita akan mencapai satu tingkat untuk meneladani, untuk menghidupkan pribadi Yesus Kristus. Oke, dan sekiranya Anda bersama-sama dengan saya pagi ini secara live, jangan lupa untuk menuliskan komen di ruangan sembang live kita, komen Anda untuk menyampaikan ucapan selamat pagi, ucapan kasih, dan begitu juga permohonan-permohonan doa. Sekiranya Anda mempunyai doa yang ingin dipohon bersama-sama pada penghujung program ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk memastikan Anda tidak keseorangan dalam menghadapi masalah Anda, dan kita sentiasa mendukung Anda semua di dalam doa, ya. Jadi pastikan Anda menuliskan permohonan-permohonan doa itu di ruangan sembang kita, dan sekiranya ada doa-doa yang begitu penting, yang begitu vital untuk kita doakan, jangan lupa, ya, kita di sini untuk mendukung Anda semua di dalam doa, dan kita percaya doa orang-orang kudus yang percaya didoakan dengan yakin, maka Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan
kehendaknya, sesuai dengan rencananya, dan waktu Tuhan yang pastinya terbaik bagi setiap kita. Selamat pagi kepada teman-teman yang bersama-sama dengan saya. Ada beberapa komen di sini. Daripada Raudakwa, selamat pagi Pastor, selamat pagi semua, selamat pagi juga kepada Raudakwa. Ini Embun, selamat pagi, selamat berbakti Pastor, Tuhan menyertai kita hari ini, terima kasih ini Embun. Dan dari Suliam Sumping, selamat pagi Suliam, Tuhan memberkati Suliam sekeluarga. Daripada Roymi Pilo, Shalom, selamat pagi semua, selamat pagi juga kepada Roymi Pilo. Midin Lakuman Idin, selamat pagi Pastor, selamat pagi juga kepada saudara Midin di Sabah. Tuhan memberkati Anda semua dalam apapun tugasan, apapun pekerjaan, dan apapun yang menjadi kerinduan hati Anda sepanjang hari ini. Kita doakan moga-moga mudah-mudahan ya. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan akan menyediakan, memberikan, menganugerahkan segala kerinduan hati Anda semua hari ini untuk menikmati berkat Tuhan yang penuh dan berlimpah, dan seterusnya mungkin ya, mengalami sendiri mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup Anda. Oke, kita akan mulakan dengan satu nyanyian pujian yang berjudul Marilah Orang Berdosa. Marilah orang berdosa, datanglah, terimalah rahmat Tuhan, carilah wajah Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan, dan Tuhan akan memalingkan wajahnya kepada Anda untuk mendakap, merangkul, dan menerima Anda semula kembali ke dalam keluarga besar Allah. Dan sudah pastinya rahmat ini tersedia bagi setiap orang. Orang-orang yang berdosa, yang sudah merasai bahwa hidup kita sudah begitu menjauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini kita dibelenggu dengan pelbagai bentuk dosa, rantaian yang sangat sukar untuk kita lepaskan. Dan pada pagi ini sekiranya Anda mendengar suara Tuhan memanggil Anda untuk meninggalkan cara hidup Anda yang lama, untuk mematikan diri Anda yang selama ini mungkin menjadi hamba dosa. Datanglah kepada Tuhan, terimalah pengampunan itu, bertobatlah, serahkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan sentiasa membuka luas lengannya, lengan kasihnya itu untuk mendakap Anda semua dan menerima Anda kembali kepada keluarga besar Tuhan ya. Jadi marilah orang berdosa, dapatkan rahmat Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Jangan lagi ragu-ragu, jangan lagi tunda keputusan Anda. Sekiranya Anda mendengar panggilan Tuhan pada hari ini, marilah, datanglah kepada Tuhan. Marilah orang berdosa, cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Darah Yesus tertumpahlah agar kita selamat. Marilah kepada Yesus dan terimalah berkat. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Ya Yesuslah kebenaran dan jalan ke surga. Percayalah pada Tuhan dan selamat ke surga. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus
selamatkan sekarang. Mari ikut umat suci berjalan ke surga. Di sana kita memuji, bersuka selamanya. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan sekarang. Ya, percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan sekarang ya. Jadi jangan kita menunda-nunda keputusan kita untuk percaya kepada Yesus dan menerima anugerah penyelamatan, pengorbanan Yesus di salib untuk memenangkan kita, untuk mengalahkan dosa dan membolehkan kita menerima kehidupan kekal. Sekiranya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan menerima pengorbanan tersebut dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Tuhan Yesus mau selamatkan sekarang ya. Sekaranglah waktunya untuk Anda menerima dan mengalami keselamatan Tuhan itu ya. Jadi jangan menunda keputusan Anda untuk diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami ingin datang di hadirat Tuhan, berhiaskan kekudusan oleh Yesus Kristus. Kami ingin menemukan kebenaran Tuhan, mendalami firman-Mu, dan ingin mengetahui kehendak dan rencana kudus-Mu untuk kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami akan lebih mengerti firman Tuhan yang akan kami dalami bersama-sama pada hari ini. Biarlah sarapan kasih ini akan menghidangkan kasih Tuhan untuk kami nikmati, kami alami, dan kami kongsikan dengan orang-orang lain di sekeliling kami Tuhan. Kami doakan untuk semua teman-teman yang menyertai saya di dalam sarapan kasih pada hari ini. Semoga kami semua akan diberkati dan diubah menjadi seperti Yesus. Kami doakan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan berbicara tentang penginjilan dalam konteks yang universal. Penginjilan merupakan satu amanah yang telah pun dipercayakan kepada kita. Satu instruction, satu arahan juga yang telah diberikan kepada semua orang percaya. Apabila kita meneliti apa yang Yesus maksudkan sewaktu dia meninggalkan murid-muridnya, sementara dia naik semula ke sorga, dia telah meninggalkan satu amanat agung yang begitu penting, yang begitu relevan dalam konteks kita pada hari ini, karena kita sudah menyadari bahwa dunia kita ini sudah sampai ke penghujungnya. Dan kita sangat percaya dan sangat yakin bahwa Yesus Kristus akan datang tidak lama lagi. Dan penginjilan berita baik ini, Injil kekal itu haruslah disampaikan kepada semua bangsa, suku, kaum, dan bahasa sesuai dengan apa yang dilihat oleh Yohanes melalui pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat yang pertama. Mari kita lihat kembali apa yang disebutkan oleh malaikat yang pertama dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 yang kita dalami beberapa hari ini. Ya, tetapi pada kali ini kita akan melihat konteks penginjilan universal itu. Ayat yang ke-6 mengatakan, "Aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum." Dan ayat yang ke-7, dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kerana telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6 itu, malaikat yang
dilambangkan ataupun diwakili oleh gereja Tuhan pada zaman akhir ini. Haruslah terbang. Terbang ini melambangkan speed, ya, kepantasan. Ya, biasanya kalau kita ingin berkunjung ke satu tempat ke tempat yang lain menggunakan jalan darat, memang mengambil masa yang agak lama. Tetapi apabila kita menggunakan jalan udara seperti helikopter dan juga pesawat, maka perjalanan itu akan menjadi semakin mudah dan pantas. Ya, jadi apabila kita melihat kecepatan malaikat itu bergerak terbang ke satu tempat ke tempat yang lain, itu melambangkan, ya, bahwa Injil itu harus diberitakan dengan pantas, dengan segera. Dan malaikat terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Kita sudah berbicara tentang Injil yang kekal itu, Injil yang hidup dan Injil yang tertulis. Injil adalah Yesus Kristus sendiri dan firman-Nya yang telah dibukukan di dalam Alkitab. Dan Injil ini, inti daripada Injil itu adalah kasih Tuhan sendiri. Inti daripada Injil itu adalah hidup kekal, penyelamatan, rencana penyelamatan, di mana Yesus telah mati bagi semua kita. Ya, dan kematian itu tidak harus menjadi satu tindakan kasih yang sia-sia. Dia inginkan agar kita mendapat bahagian daripada kematiannya itu. Dan juga kemenangannya ke atas dosa, mengalahkan dosa. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan daripada kematian. Dan itu memberikan kita anugerah, penghormatan untuk mendapatkan hidup kekal yang telah kita lepaskan, yang telah hilang daripada kita sejak dosa bermula daripada leluhur kita di Taman Eden. Dan itu akan dikembalikan kepada kita. Dan apa yang kita perlukan sekarang adalah memberikan maklum balas, memberikan respons, bertindak sesuai dengan iman kita, percaya dan yakin kepada Injil itu, kepada pengorbanan itu, kepada anugerah hidup kekal itu, rencana penyelamatan Tuhan, dan bersiap, ya, untuk membahagikan rencana penyelamatan itu kepada orang lain. Apa yang dikatakan diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi. Maksudnya pemberitaan penginjilan kita, dakwah kita itu haruslah bersifat universal. Kita harus boleh merangkumi setiap orang, seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini, kepada semua bangsa, lebih spesifik suku dan bahasa dan kaum. Maksudnya tidak ada keterbatasan dalam tindakan kita untuk menyampaikan Injil itu, memberitakan Injil itu kepada semua orang. Ya, jadi maksudnya kematian Yesus itu merangkumi semua orang, seluruh umat manusia. Ini primisnya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini merangkumi semua orang yang diam di atas bumi ini. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengutuskan, menghantarkan anaknya Yesus Kristus untuk mati di salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi primisnya adalah Tuhan mengasihi seluruh umat manusia. Tetapi kita ada bahagian di mana manusia itu sendiri harus memberikan maklum balas. Haruslah memberikan respons kepada tindakan penyelamatan itu. Dan itu merupakan satu panggilan yang kita harus kerjakan, yang kita harus sampaikan. Ya, karena kita tidak boleh jangka ataupun assume, ya, bahwa semua orang telah pun mendengar perkabaran Injil ini, rencana penyelamatan ini. Mungkin mereka ada dengar, mungkin mereka ada dengar tentang nama Yesus, tetapi mereka tidak ada pendalaman tentang apa yang Yesus telah lakukan secara pribadi bagi hidup mereka. Mereka tidak faham bagaimanakah konsep penyelamatan, konsep penebusan yang orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada masa ini faham dan mengerti dan terima sebagai satu-satunya jalan penyelamatan untuk mendapatkan hidup kekal itu dan berdiam selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Ya, jadi konsep penyelamatan dan hidup kekal itu mungkin tidak dimengertikan
oleh semua orang. Jangan kita jangka bahwa semua orang sudah pun mendengar tentang rencana penyelamatan Injil itu. Adapun mungkin mereka mendengar, mereka menerimanya, tetapi mereka masih belum faham dan belum mengerti ya, bagaimana rahmat ataupun kasih karunia itu telah menyelamatkan kita dan bagaimana penting untuk kita menyahut dan memberikan respons maklum balas kepada rencana penyelamatan Tuhan itu. Ya, jadi inilah satu cabaran yang begitu besar bagi seluruh umat percaya. Karena Yesus meninggalkan amanat agung ini kepada semua orang yang percaya. Mari kita lihat amanat agung yang telah ditinggalkan oleh Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Semua orang yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan bertekad untuk mengambil bahagian di dalam rencana penyelamatan itu. Terutama sekali penginjilan ini. Ya, karena sekarang keadaannya begitu mendesak. Kita harus memberitakan Injil itu sepantas sesegera yang mungkin karena kita sadar dan tahu bahwa Yesus Kristus akan datang dengan segera. Ya, jadi kalau kita ada Alkitab, saya buka dahulu. Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-28, yang saya sebutkan tadi, ada masalah sedikit. Oke, Matius pasal yang ke-28, ya, kita mulakan daripada ayat yang ke-18. Oke, Matius 28. Mari kita buka dan kita mulakan dengan ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu," ayat 19, "pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pada waktu itu, mereka melihat Yesus diangkat ke sorga, meninggalkan mereka setelah menyelesaikan tugas pelayanannya. Kerja-kerja penebusan itu sudah pun diselesaikan. Dan Yesus mendekati mereka. Dan ini merupakan satu arahan yang begitu jelas, arahan yang begitu teliti. Apabila Yesus memulakan dengan satu jaminan bahwa kepadanya lah telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dia memiliki kedaulatan itu sebagai raja, sebagai sang juru selamat yang telah pun diberikan kuasa untuk memberikan mandat itu kepada kita. Ya, karena dia sudah pun menyelesaikan tugasnya. Sewaktu dia menghembuskan nafasnya di kayu salib itu, di Golgota itu, dia mengatakan sudah selesai. Sudah selesai kerja-kerja penebusan itu. Dan dia mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia telah dibangkit semula. Dibangkitkan untuk satu kehidupan baru yang penuh dengan kemuliaan. Dan oleh karena itu dia mempunyai kuasa ya untuk memberikan kita mandat itu. Diberikan kuasa dan kuasa itu ada di sorga, ada di bumi, ya. Dan inilah arahannya, pergilah, pergilah. Ya, ini merupakan satu arahan yang begitu jelas untuk setiap umat percaya itu bukan sahaja senang menikmati anugerah hidup kekal, anugerah penebusan, mengalahkan dosa bagi diri kita sendiri, tetapi kita harus pergi, berjalan sama seperti apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuk berjalan ke setiap pelusuk tempat di seluruh dunia ini, bermula daripada tempat kita sendiri. Pergilah dan menjadikan semua bangsa, sekali lagi perkataan bangsa ini ditekankan, semua bangsa, tidak ada yang terkecuali. Semua orang berpotensi untuk menerima Injil itu. Mereka berpotensi untuk memberikan respons, untuk memberikan maklum balas bahwa mereka juga yakin dan percaya kepada Injil itu dan boleh membuat keputusan untuk menerima kebenaran itu dan menjadi sebahagian daripada umat percaya sama seperti kita.
Jadikan semua bangsa muridku. Ya, bukan saja sekadar menjadi orang-orang yang percaya, tetapi dilatih bertumbuh sebagai murid, sebagai seorang pengikut yang setia. Dan seorang murid itu dia mendalami, dia dididik di dalam kebenaran itu. Bukan saja menerima secara stagnan, ya, menerima dan relax-relax sahaja, tidak. Ya, sebagai murid Tuhan kita harus dididik, dilatih supaya kita juga boleh menjangkau orang-orang lain di sekeliling kita. Murid dia dynamic, dia progresif. Ya, pendidikan itu tidak akan berhenti selagi kita masih hidup. Ya, itu adalah konsep pendidikan, dan Yesus menggunakan analogi murid, ya, pendidikan itu apabila dia mengarahkan kita untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, jadi itu bermaksud bahwa pertumbuhan rohani kita itu haruslah progresif, haruslah bertumbuh secara dinamik dan tidak ada hentinya, ya. Dia bertumbuh sepanjang masa sehinggalah kita disempurnakan sifat kita sesuai dengan pribadi Yesus sendiri. Menjadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan sekali lagi pendidikan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan kepada kita semua, semuanya sudah pun dinyatakan di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan begitu juga seluruh isi Alkitab itu sendiri, ya, yang sebenarnya menyatakan kehendak Tuhan dan rencana penyelamatan yang harus disampaikan kepada semua orang. Dan kebenaran-kebenaran bagaimana kita harus memelihara segala ketetapan Tuhan dan mengolah kehidupan kita, membentuk pribadi kita dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, agar kita akan kekal menjadi bangsa yang dipelihara di dalam kasih Tuhan dan seterusnya bercahaya dan bersinar, supaya bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Tuhan juga dapat dijangkau, dicapai, disentuh, dan mereka juga dapat menerima pengaruh yang baik itu, menerima capaian kasih Tuhan, dan seterusnya dapat bergabung dengan keluarga besar Tuhan. Dan sekali lagi dia menutup dengan satu jaminan. Dia buka dengan jaminan dia memiliki kuasa dan keperkasaan itu. Dia ada authority untuk mengarahkan, ada authority untuk menyampaikan amanat agung itu, mandat itu. Dan dia menyimpulkan, ketahuilah, ini jaminan keduanya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku yang telah mendapatkan kuasa di sorga dan di bumi memberikan mandat ini kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan sahaja dia suka-suka untuk mengarahkan, meninggalkan kita dengan mandat, dengan amanat agung itu, tetapi pada masa yang sama dia meyakinkan kita bahwa dia juga akan menyertai kita dalam tugas, dalam pelayanan kita untuk menyampaikan Injil itu, kabar baik itu kepada orang-orang lain. Ya, dan keberadaannya, penyertaannya, ya, dia katakan senantiasa, always, ya, sehinggalah kepada akhir zaman. Ya, jadi pastikan kita tidak tidak melepaskan tanggung jawab kita, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus dan kita sudah pun dilatih dan dididik sebagai murid Yesus. Marilah kita bergiat secara aktif untuk menyampaikan Injil kebenaran itu kepada semua orang. Dan Injil, kabar baik itu harus diberitakan kemana-mana pun sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita bacakan dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Mari kita buka Alkitab digital kita ini dalam Matius 24 ayat yang ke-14. Ini merupakan satu kenyataan yang begitu jelas bagaimana Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sekali lagi, penekanan bahwa Injil itu harus dikabarkan, harus boleh mencapai setiap pelosok dunia dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Yes, Injil itu harus diberitakan. Siapa yang harus memberitakan? Kita semua.
gereja Tuhan itu memainkan peranan untuk memberitakan Injil, kebenaran Tuhan itu ke seluruh dunia. Bagaimana kita melakukan? Mustahil ke tidak kita mencapai seluruh dunia? Memang tidak mustahil, karena kita sekarang diberkati dengan pelbagai medium, ya, terutama sekali teknologi ini. Dan ini yang kita gunakan untuk menyampaikan firman Tuhan itu ke seluruh pelosok dunia. Selagi orang memiliki capaian kepada internet, ya, dan dapat dihubung secara digital, secara maya. Saya tidak perlu pergi ke Malaysia. Contohnya pada hari ini saya berbicara di Thailand, ya, tetapi Anda semua di Malaysia, di Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Indonesia juga dapat mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan kepada Anda dengan hati yang penuh bersukacita, karena kerinduan saya adalah supaya Anda diberkati, supaya Anda memahami inti daripada firman Tuhan itu dan menerimanya sebagai kebenaran yang harus dihidupkan di dalam kehidupan pribadi Anda. Dan seterusnya mendorong Anda untuk mengambil bahagian juga, bertekad untuk menginjil, supaya hidup Anda bukanlah satu hidup yang sia-sia, tetapi setiap kesempatan yang Tuhan telah percayakan kepada Anda itu akan digunakan untuk melayani Tuhan dan memastikan Anda juga mengambil bahagian dalam rencana penyelamatan Allah untuk mencapai dan menjangkau orang-orang lain. Ya, jadi haruslah disampaikan, diberitakan ke seluruh dunia, dan bukan saja didengar oleh semua bangsa, tetapi apa yang penting penekanan di sini adalah dia menjadi satu kesaksian. Dia haruslah diterima, dan orang-orang yang mendengar dan menerima kebenaran, menerima kabar baik itu, mereka juga boleh bersaksi. Ya, maksudnya proses ini dia seperti apa yang kita sebutkan ripple effect, ya. Apabila kita merasainya, orang lain merasainya, mengalaminya, mereka juga akan menduplicate, ya. Mereka juga akan melakukan hal yang sama dan mencapai orang lain, dan orang lain juga akan bertindak dengan sama, ya, dan itu sendiri akan menjadi satu proses yang pantas dan menyeluruh, ya. Jadi karena kita, pengaruh yang kita bawakan itu, dan orang yang kita jangkau, dan orang yang mereka jangkau, dan seterusnya, ya, jadi itu merupakan satu proses yang sangat menyeluruh dan sangat pantas. Dan kita harus menjadi kesaksian. Kita sendiri harus menghidupkan Injil itu. Kita sendiri haruslah memantulkan cahaya kasih Kristus. Kita juga harus mencerminkan pribadi Kristus. Ya, sebagai orang Kristen, umat percaya, tidak cukup kalau kita hanya ada pengetahuan akan proses penyelamatan itu. Tetapi kita harus juga menghidupkan, ya, kita harus berubah, dan kita harus menghidupkan juga kebenaran itu di dalam kehidupan pribadi kita. Sewaktu kita berhubungan dengan orang, supaya mereka dapat melihat, menilai, dan membaca, dan diyakinkan oleh cara kehidupan kita, gaya hidup kita. Dan itu semua menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ya, jadi tidak sekadar orang-orang mendengar tentang Injil, tentang kabar baik yang disampaikan dengan penuh kasih dan penuh positif, ya, seolah-olah semuanya itu mudah sahaja. Yes, memang mudah kita diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia Tuhan, tetapi pada masa yang sama, bahagian kedua itu menjadi saksi Tuhan, bersaksi bagi Yesus. Setelah kita diselamatkan, kita menerima pembaharuan iman, transformasi tubuh, transformasi minda, transformasi hati, transformasi dalam gaya hidup, maka kita haruslah menghidupkan dengan penuh ketulusan dan penuh tekad, supaya orang lain yang melihat boleh menilai, dan mereka juga akan didorong untuk bersaksi bagi Tuhan. Ya, jadi haruslah ada bahagian pendidikan itu. Ya, jangan kita tinggalkan, jangan hanya baptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi kita tidak menekankan pendidikan, proses menjadikan sebagai murid, supaya mereka juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang berkesan. Dan melalui pembaharuan transformasi itu, barulah tiba kesudahannya. Ya, jadi proses itu memakan masa, tetapi kita yakin dan percaya sekiranya kita ada sifat yang
yang begitu ikhlas untuk menurut, penurutan kepada ketetapan Tuhan dan bertekad memiliki iltizam dan semangat untuk berubah dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh gereja yang awal itu sewaktu mereka mendengar dan menerima amanat agung itu, maka gereja berkembang dengan pantas karena mereka memiliki semangat dan tekad itu. Jadi itulah tekad dan semangat yang ingin disampaikan oleh Yesus dan ingin didorong oleh saya pada hari ini agar kita memiliki tekad dan semangat yang sama untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ya, jadi penginjilan itu begitu universal. Kita bermula daripada tempat kita sendiri, berkembang dari kampung kita, dari pekan kita, dari bandar ke kota dan seterusnya ke seluruh pelosok dunia ini. Ya, tetapi dia harus bermula dalam mikro, dalam keadaan yang kecil dahulu, di mana kita menginjil orang-orang yang ada dekat dengan kita. Ya, itulah bangsa yang dekat dengan kita itu sebelum kita mencapai bangsa-bangsa yang lain. Oke, jadi kita sudah sampai ke penghujungnya. Sekiranya ada doa permohonan doa, bolehlah dituliskan dalam ruangan sembang live kita. Daripada Roymi Piloh tadi, amin. Dikatakan dari Florida Sanggau, amin. Terima kasih kerana menyertai kita dalam sarapan kasih pada pagi ini. Daripada saudara Midin Lakuman Idin, tolong doakan sahabat saya Lin Sundang sedang pemulihan kerana kaki dia telah dibedah terkena racun, dan doa juga agar dia terus setia kepada Tuhan, berusaha juga dia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kita akan doakan saudara Lin Sundang yang baru saja selesai pembedahan di kakinya, dan kita doakan agar dia akan mendapat kesembuhan yang pantas dan segera untuk membolehkan dia kembali beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, dan menggunakan kesempatan kehidupan baru itu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan sepenuh kekuatannya. Oke, ya, saudara Lin Sundang adalah dari Indonesia kalau menurut kenyataan yang disampaikan oleh saudara Midin ini, ya. Jadi tolong doakan, mari kita juga sama-sama doakan saudara Lin Sundang ini agar dia akan disembuhkan, dan melalui pengalaman kesembuhan itu dia juga akan terus bersemangat dan bertekad untuk melayani Tuhan. Dan sekiranya ada doa-doa yang akan disampaikan selepas ini, dituliskan di dalam ruangan sembang kita, teruskan menulis di sana. Saya akan melayari komen itu dari masa ke semasa dan melihat doa-doa yang baru yang mungkin tidak sempat disampaikan pada waktu live kita secara langsung ini. Saya juga akan mengambil waktu untuk berdoa bagi permohonan doa Anda, ya. Jadi jangan lupa untuk juga berkongsikan pautan live kita ini, program ini, kongsikan linknya, pautannya di laman Facebook pribadi Anda, ya, supaya rakan-rakan, teman-teman, friend Anda di Facebook juga akan dapat dicapai dan mereka juga akan diberkati melalui program sarapan kasih kita pada hari ini, ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Saya ingin mengundang Anda semua untuk berdoa. Tuhan Bapa kami yang kami kasihi dengan seluruh hati, jiwa, dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami sekali lagi dibangunkan untuk menikmati satu lagi lembaran baru dalam kehidupan kami. Dan kami sangat yakin dan percaya hari ini Tuhan sedang menyediakan rencana Tuhan yang indah dan terbaik untuk kehidupan kami. Tolong kami untuk terus percaya dan bersandar penuh kepada pimpinan dan kendalian daripada Roh Kudus Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan dan usahakan pada hari ini bukan saja dapat mendatangkan hasil yang cukup, hasil yang sukses, tetapi juga untuk memberikan sepenuh kemuliaan itu kepada nama Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin doakan khusus untuk saudara kami Lin Sundang yang baru saja selesai menjalani proses pembedahan kakinya. Tuhan, kami tidak mampu untuk memberikan kesembuhan total, tetapi kami sangat percaya dan yakin bahwa Yesus Kristus yang memiliki kuasa dan memiliki
uh, mujizat yang akan dinyatakan di dalam pemulihan Lin Sundang ini, agar dia akan dapat melihat dan mengalami sendiri mujizat Tuhan, kasih Tuhan yang dicapai kepadanya untuk membantu dia sembuh daripada proses pembedahan tersebut. Dan melalui proses kesembuhan itu, dia akan dapat diyakinkan akan kasih Tuhan, keberadaan Tuhan, dan seterusnya, memiliki tekad dan semangat untuk melayani Tuhan dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Kami doakan agar Tuhan akan menyentuh dan menjamah Lin Sundang pada hari ini dan memberikan dia kesembuhan yang total dengan segera. Biar nama Tuhan akan dimuliakan, dan biarlah melalui penyembuhan itu ramai jiwa-jiwa lain yang akan dimenangkan kepada Tuhan melalui mujizat yang dinyatakan itu. Tuhan, pada pagi ini kami ingin terus doakan buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, Tuhan, yang bergumul dengan pelbagai bentuk masalah. Kami terus doakan, karena kami yakin dan percaya setiap masalah yang datang menimpa kehidupan kami itu mempunyai tujuan dan matlamat tersendiri. Dan kami doakan agar sementara kami melalui proses ujian iman ini, kami akan terus diberikan kekuatan dan hikmat dan kebijaksanaan dari surga. Dan kami akan merasai bahwa Yesus senantiasa menyertai kami sepanjang masa. Dan itulah yang harus menjadi pendorong kepada kami untuk berhadapan dengan masalah-masalah dan tentangan tersebut dengan yakin dan percaya bahwa kami akan menemukan solusi dan penyelesaiannya, dan pastinya akan mendewasakan kami dan seterusnya menjadi pembakar semangat kami untuk terus beriman kepada Tuhan dan mempunyai tekad untuk melayani Tuhan dan membawa perkabaran Injil, penyelamatan dan pembebasan itu kepada semua orang di sekeliling kami. Tolong kami untuk mengambil bahagian di dalam penginjilan ini dengan setia, dengan penuh semangat kental dan semangat wajah, untuk memastikan teman-teman kami, ahli keluarga kami, tanpa mengira batas bangsa, suku, kaum, bahasa, dimanapun mereka berada, dan apapun kesempatan dan ruangan di mana kami boleh menginjil, tolong kami untuk mencapai mereka dan membawa Injil itu hidup di dalam kehidupan pribadi kami juga. Kami doakan untuk mereka yang sedang berhadapan dengan masalah keluarga, masalah dalam perhubungan dan rumah tangga. Tuhan, kami percaya dalam kasih Tuhan akan terus mengikat mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan akan terus meyakinkan mereka untuk mempertahankan rumah tangga dan keluarga mereka. Karena rumah tangga itu telah pun diberkati oleh Tuhan, telah pun diikat, dan melalui janji dan sumpah perkawinan itu, rumah tangga itu akan kekal selama-lamanya sehingga maut memisahkan, sehingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk membawa pasangan, keluarga, suami dan istri itu untuk berdiam bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Tolong Tuhan, kami percaya iblis begitu tekun berusaha untuk memecah belahkan keluarga, untuk menghancurkan rumah tangga, untuk memisahkan mereka daripada satu sama lain dan memisahkan mereka daripada kasih Tuhan. Tetapi pada hari ini kami doakan khusus bahwa Tuhan akan terus mengikat mereka dengan kasih Tuhan yang sejati itu. Dan Yesus akan kekal menjadi kepala di dalam keluarga dan rumah tangga itu. Dan mereka akan dapat membenarkan Roh Kudus untuk mengendalikan hati dan pikiran mereka, supaya mereka akan terus setia kepada satu sama lain, mengasihi dan menghormati satu sama lain, dan seterusnya membina keluarga yang berdiri teguh di atas firman Tuhan dan menjadi keluarga yang bertekad untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui perhubungan dan juga ikatan kasih di antara mereka. Kami doakan Tuhan untuk mereka yang sakit dimanapun mereka berada. Kami doakan agar Tuhan juga akan menyembuhkan mereka, memberikan kelegaan, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, supaya mereka memiliki kekuatan dan kesehatan itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Dan seterusnya akan didorong untuk terus setia kepada Tuhan, walaupun pada ketika mereka sedang berada dalam keadaan yang sakit, menderita, dan kesakitan, tetapi
kerana Tuhan menyertai mereka dan memberikan kelegaan itu, mereka masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kerana rencana penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan Yesus di salib. Tolong kami untuk terus setia, bertumbuh dalam iman percaya kami, mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dan menjalinkan satu bentuk perhubungan yang akrab, yang intim, dan begitu juga perhubungan yang menyelamatkan, perhubungan yang mendewasakan, perhubungan yang dinamik, yang akan bertumbuh dan memberikan kami kedewasaan dan kematangan itu sesuai dengan rencana Tuhan, agar kami dapat menghidupkan pribadi Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kerana mendengar dan menjawab doa kami pada hari ini. Kami doakan segala permohonan dan kerinduan hati kami ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung program kita pada pagi ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang menyertai di dalam sarapan kasih pada pagi ini. Jebit Jeff, amin. Terima kasih Jebit Jeff sudah menyertai kita. Dan jangan lupa saya ingin juga setiap program untuk mempromosikan laman sesawang kami hopetv.asia untuk mendapatkan kandungan dan juga program-program dalam pelbagai bahasa, dan begitu juga melayari laman Facebook kita Hope Channel Asia Tenggara ataupun facebook.com/hopetv.malay, hopetv.malay, program-program dalam bahasa Melayu, dan juga saluran YouTube kita, youtube.com/hopetv.malay, ataupun tulis sahaja Hope Channel Asia Tenggara untuk membawa anda kepada halaman di mana anda boleh mendapatkan pelbagai bentuk program pendidikan kekeluargaan, program rohani, program belia dan sebagainya, program pembelajaran dan pendalaman Alkitab, dan program musical juga yang boleh anda dapatkan di dalam halaman dan juga pages yang saya sebutkan tadi, saluran YouTube dan juga Facebook Jadi jangan lupa untuk melayari dan mendapatkan pelbagai bentuk program yang kita sudah sebutkan tadi Dan jangan lupa untuk bersama saya sekali lagi pada hari esok jam 7 pagi waktu Malaysia, 6 pagi waktu Thailand ini. Dan pastinya saya juga mohon anda share, anda kongsikan pautan live kita dan program ini di dalam laman Facebook pribadi anda, supaya ramai juga yang lain yang akan menyaksikan program ini selepas ini, dan mereka juga akan turut diberkati. Semoga Tuhan memberkati anda semua sehingga kita bertemu lagi. Shalom Alaikum. Maranatha, Tuhan memberkati.